Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Ulfa Mengera, moderator pada presentasi, sekaligus perwakilan anggota kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Amelia Zikra, yang kedua Ria Awalinisa, yang ketiga Rizky Panca Anggayani, yang keempat Sarah Sohaila, dan yang terakhir saya sendiri Ulfa Mengera. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu tentang kemampuan pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta memperkirakan bagaimana perasaan kita, baik kelebihan yang menjadi kekuatan maupun kekurangannya yang perlu dikembangkan, serta emosi yang terjadi di dalam diri. Nah, aspek pengetahuan diri ini memiliki 5 indikator, yaitu sadar diri, yang kedua metakognitif, yang ketiga penyesuaian diri sendiri, yang keempat reflektif, dan yang terakhir bijak. Baik, indikator yang pertama yaitu ada sadar diri. Sadar diri ini yaitu salah satu cara untuk membentuk siswa menjadi generasi yang berkarakter. Sadar diri secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenal diri sendiri. Menurut Goleman tahun 1956, kesadaran diri mencakup 3 aspek, yaitu kemampuan mengenali emosi, kemampuan pengakuan diri, dan kemampuan mempercayai diri sendiri. Yang pertama, kemampuan mengenali emosi. Maksud di sini yaitu pengetahuan seseorang tentang makna dari emosi yang dirasakan, penyebabnya serta pengaruhnya terhadap diri sendiri. Sedangkan kemampuan pengakuan diri berkaitan dengan kemampuan seseorang mengenali kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir itu kemampuan mempercayai diri sendiri, yang berarti seseorang mempercayai diri sendiri, sadar akan harga diri dan kemampuannya. Indikator yang kedua itu ada metakognitif. Maksud dari metakognitif ini yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana dia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuannya. Nah, pengetahuan metakognitif ini yaitu kecakapan yang mencakup kemampuan berpikir dengan melibatkan kognitif atau inteligensi, emosional, dan spiritual yang pada akhirnya menentukan tindakan dan pengontrolan perilaku individu. Dalam konsep metakognitif terdapat 3 cakupan pengetahuan diri, yaitu yang pertama pengetahuan strategis. Maksud di sini yaitu pengetahuan mengenai strategi-strategi belajar dan berpikir serta pemecahan masalah. Dalam hal ini meliputi kegiatan belajar, contohnya seperti menghafal, mencari, dan memahami pelajaran dalam kelas. Yang kedua itu pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Maksud di sini yaitu pengetahuan kontekstual dan kondisional, yang mana berarti setiap peserta didik mampu mengetahui kapan suatu strategi dilakukan. Dan yang terakhir pengetahuan diri mencakup. Maksud di sini yaitu pengetahuan diri tentang kekuatan, kelemahan, minat, bakat, motivasi dalam kaitannya dengan kognisi dan belajar. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya Ria Awalunisa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang penyesuaian diri. Di sini penyesuaian diri adalah proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan dari dalam diri atau dari lingkungannya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan dari lingkungannya. Penyesuaian diri dalam belajar merupakan proses seseorang individu beradaptasi dalam belajar, berperilaku, bersikap, dan bertindak secara tepat sesuai dengan situasi belajar yang dialami, dan membuat individu dapat menghadapi perubahan yang terjadi di dalam diri. Poin yang kedua adalah reflektif. Reflektif adalah kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang telah diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Jadi dalam hal ini peserta didik yang telah melakukan kegiatan pembelajaran diharapkan untuk mampu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya pada hari itu,
Kegiatan refleksi menjadi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengekspresikan kesan mereka secara konstruktif dan eksploratif, dengan menyampaikan kelebihan dan kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung, dan dapat menyampaikan pengetahuan yang mereka peroleh. Dan poin yang terakhir adalah bijak. Bijak adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Bijak merupakan suatu cerminan sikap dan perilaku dari seseorang terhadap sesuatu yang dilihat berdasarkan apa yang ada di pikirannya, bersifat objektif serta mampu mengambil pelajaran dari yang dilakukannya. Bijak juga dapat diartikan sebagai orang yang mampu mengambil keputusan secara tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara adil dan objektif. Adapun beberapa cakupan dalam aspek bijak yaitu memfungsikan dengan tepat, menyesuaikan, menyajikan, dan menerapkan prinsip. Baik, itulah pembahasan dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.